Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleha? Semoga hari ini semuanya masih sehat dan tetap semangat. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran matematika kita hari ini di halaman 45. Jadi silahkan buka bukunya ya anak soleh-soleha sambil mendengarkan penjelasan Bunda. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, untuk menyelesaikannya, kedua pecahan campuran tersebut diubah dulu menjadi pecahan biasa. Baik, Bunda akan jelaskan contoh 2/4. Nah, 2/3/4 dibagi 1/8, ini semua adalah pecahan campuran ya. Nah, untuk menyelesaikannya semuanya diubah menjadi pecahan biasa. Jadi 2/3/4 diubah menjadi pecahan biasa sama dengan 2 dikali 4 ditambah dengan pembilangnya nak 3 per penyebutnya tetap 4 ya. Nah, 2 kali 4 8, 8 tambah 3 11, jadi 11/4. Pecahan berikutnya lagi 1/8. Nah, kita ubah berarti 1 kali 8 ditambah dengan pembilangnya 1, penyebutnya dipindahkan 8. 1 kali 8 8 tambah 1 itu 9, jadi 9/8. Nah, 2/3/4 sama dengan 11/4. Ini jadikan pecahan biasa, tanda bagi dipindahkan. 1/8 sama dengan 9/8. Nah, sudah menjadi pecahan biasa. Nah, pembagian ini sudah bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian. Turunkan pecahan 11/4, kemudian tanda bagi diubah menjadi kali. Setelah itu, tukar tempatnya nak, penyebut jadi pembilang, jadi penyebut, jadi 8/9. Nah, 11/4 dikali 8/9, ada yang bisa dicoret, ada ya. Nah, 4 ini bisa dibagi 4 sama dengan 1. 8 bisa juga dibagi 4, jadi semuanya dibagi 4 ya. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Ini menyederhanakan supaya kita mudah mengalihkan. Jadi 11 pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. 11 dikali dengan 2, 1 dikali dengan 9. Jadi 11 kali 2 per 1 dikali 9. Hasilnya adalah 22/9. Nah, mau disederhanakan lagi boleh. Jadi caranya 22 dibagi 9. Perkalian 9 mendekati angka 22 adalah 2. 2 kali 9 18. Sisanya adalah dikurangi ya, sisanya adalah 4. Nah, 4 ini menjadilah dia pembilang. Penyebutnya adalah 9. Jadi 24/9. Paham ya sampai di sini anak soleh-solehah? Nah, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, di Ayo Berlatih 29, Bunda akan menjelaskan soal nomor 1 bagian A. 1/5 dibagi dengan 21/4. Jadi Bunda pindahkan di sini ya. Nah, ingat sebelumnya kita akan menjadikan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Jadi Bunda cakar di sampingnya ya nak. 1/5 sama dengan, caranya 1 kali 5 ditambah dengan pembilang, yaitu 1 dari 5-nya per penyebutnya 5. Jadi 1 dikali 5 5 ditambah 1 itu 6, penyebutnya adalah 5. Nah, sudah. Sekarang 21/4. 21/4 sama dengan 2 dikali 4 ditambah dengan pembilangnya 1/4. 2 kali 4 8 ditambah 1 itu 9, jadi per 4. Oke, sudah dapat pecahan biasanya nak. Nah, jadi Bunda tulis di bawah ya, di samping tidak muat. Jadi 1/5 sama dengan 6/5. Masih turunkan tanda bagi ya. 2 1/4 pecahan biasanya 9/4. Oke, tanda sama dengan
Bunda kasih pindah di sini ya. 6/5. Tanda bagi sudah bisa diubah menjadi kali. Kemudian tukarkan 4/9. Nah, sudah ya. Ada yang bisa dicoret? Ada. Oke, ada ya. Udah pakai tinta ini. 6 bagi 3 itu 2. 9 bagi 3 itu 3. Oke, bisa ya. 4 dan 5 tidak bisa. Nah, sekarang sudah dapat 2 dikali 4 per 5 dikali 3 sama dengan 2 kali 4 8. 5 kali 3 15. Mau menyederhanakan? Ini sudah tidak ya, karena penyebut lebih besar daripada pembilang, artinya ini sudah yang paling sederhana. Kecuali kalau pembilang lebih besar dari penyebut baru bisa disederhanakan. Sampai di sini paham ya anak soleh-soleha? Nah, Bunda akan lanjutkan ke materi berikutnya. Adalah pembagian pecahan campuran dengan pecahan bentuk lain. Jadi misalnya pecahan campuran dengan bentuk desimal. Ada pecahan campuran dengan bentuk dibagi dengan persen. Oke, Bunda akan jelaskan contoh soalnya. Contoh 215. 2/2 dibagi dengan 0,2. Nah, caranya ini ada dua cara. Ini mau dijadikan pecahan desimal boleh, atau ini yang mau kedua pecahan ini dijadikan pecahan biasa boleh. Nah, untuk cara pertama yaitu adalah menjadikan pecahan campuran dan pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. 2/2 tadi sudah tahu caranya kan? 2/2 mau dijadikan pecahan biasa berarti 2 dikali 2 ditambah dengan 1 per penyebutnya tetap 2. Jadi 2 kali 2 4 tambah 1 5, jadi 5/2. Nah, 0,2 jadikan juga pecahan biasa. Nah, ingat untuk pecahan desimal satu angka di belakang koma berarti dia penyebut 10 ya. Kemudian yang mana jadi pembilangnya nak? Nah, 2-nya ya. Jadi 2/10. Ingat satu angka di belakang koma berarti dia per 10. Terus ini 2-nya yang jadi pembilang. Jadi 2/10. Bisa disederhanakan? Bisa. 2 dibagi 2 itu 1. 10 dibagi 2 itu 5. Jadi 1/5. Jadi keduanya ya, pembilang dan penyebut masing-masing dibagi dengan 2. 2 bagi 2 1. 10 dibagi 2 5. Jadi bentuk sederhananya adalah 1/5. Makanya dia ditulis di sini 1/5. Sampai di sini paham ya? Nah, semua sudah jadi pecahan biasa. Jadi 5/2 kita turunkan. Tanda bagi kita ubah jadi kali. Ini dibalik. Jadi 5/1. Jadi 5 dikali 5 25. 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi ini 25/2. Ingat, kalau lebih besar pembilangnya daripada penyebut berarti bisa disederhanakan. Nah, bagi makina 25 dibagi dengan 2. Nah, 1 bagi 2 berapa? 1 kali 2 2. Jadi dikurang turunkan 5, 2 kurang 2 0. Masih ada ya, masih bisa. Jadi 2. 2 kali 2 itu 4. Jadi masih ada sisanya 1. Satulah menjadi pembilang. Penyebutnya adalah 2. Jadi 12/2. Oke, jadilah ini ya. Nah, sekarang cara kedua yaitu mengubahnya menjadi pecahan desimal. Namun ini agak-agak susah kalau kita mau pakai manual. Nah, kalau pakai kalkulator sih oke, tapi kalau manual agak susah. Jadi ini 2/2 mau dijadikan pecahan desimal. Nah, 2/2. 1/2 ini kan 0,5. Jadi 2 ditambah 0,5 sama dengan 2,5. Jadi 2,5 dibagi 0,2. Jadi bagi dengan cara bersusun.
dijadikan semua dulu dijadikan dulu semua dengan bilangan cacah, semuanya dikali 10. 2,5 dikali 10 25. 25 dibagi dengan 0,2 dikali 10 adalah 2. Jadi semuanya harus dikali 10 supaya hilang komanya. Jadi 25 dibagi 2 hasilnya adalah 12,5. Mau buktikan dengan cara bersusun boleh. 25 dibagi 2 berarti ada 1 kali 2 jadi masih ada 2. Di sini tadi berapa? 2 ya. 2 kali 2 itu 4. Jadi masih ada sisanya 1. Nah, kan supaya habis kita tambahkan koma. Kalau kita menambahkan koma di sini berarti di sini tambahkan 0. Jadi perkalian 2 yang mendekati 10 adalah 5. Jadi di sini 5 kali 2 10. Nah, sudah habis kan? Jadi hasilnya adalah 12,5. Paham ya? Jadi kalau misalnya kalian menyelesaikannya dengan manual, lebih baik kalian mengubahnya menjadi pecahan biasa supaya lebih mudah. Oke. Selanjutnya Bunda akan jelaskan, ayo berlatih 210. Nomor 1 ya, 1/4 dibagi 1,5. Nah, ini pecahan campuran, ini pecahan desimal. Kita ubah saja ya menjadi pecahan biasa semua. 1/4 berarti 1 kali 4, 4 ditambah 1 itu 5. 5/4 dibagi dengan, ingat satu angka di belakang koma berarti dia penyebut 10. Berarti ini 1,5. 1,5. Jadi pembilangnya adalah 15. Hilangkan tanda komanya, itu menjadi pembilang. Oke, sudah sampai di sini. Mau disederhanakan 15/10 bisa ya. 15/10 itu sama dengan semuanya dibagi dengan 5. Jadi di sini 15 bagi 5 hasilnya 3, 10 dibagi 5 itu 2. Jadi 3/2. Jadi Bunda tulis ulang saja di sini 5/4 dibagi dengan 3/2. Paham ya? Oke, turunkan 5/4. Ini sudah bisa diubah bagi menjadi kali, kemudian tukarkan 2/3. 5 kali 2 10, 4 kali 3/12 ya. Bisa disederhanakan? Bisa ya. Karena ini masing-masing bisa dibagi 2. Oke, jadi 10 dibagi 2 itu 5, 12 dibagi 2 itu 6 ya. Jadi 5/6. Sampai di sini paham? Oke. Kita lanjutkan di pembagian desimal dan persen. Pembagian pecahan desimal dengan bilangan cacah dulu. Nah, ini pecahan desimal 0,6 dibagi dengan 2. Jadi ini dijadikan pecahan biasa dulu nak. 0,6 satu angka di belakang koma berarti penyebut 10. Untuk pembilangnya hilangkan saja angka komanya, jadi 6 saja. 6/10 dibagi 2. Nah, 6/10 dibagi 2 berarti turunkan 6/10 di tanda bagi ubah menjadi kali. Ini 2 nak, sama halnya dengan 2/1. Nah, ditukar menjadi 1/2. Nah, bisa pakai sistem coret, boleh juga. 6 kali 1 itu 6/10 kali 2 20. Nah, 6/20 bisa disederhanakan, semuanya dibagi 2 jadi 3/10. Oke, 3/10 sama halnya dengan 0,3. Nah, sampai di sini paham ya. Nah, mau pakai cara bersusun pendek silahkan lihat di bukunya. Karena kalau untuk manual mau pakai susun pendek itu agak ribet kalau kalian tidak pahami perkalian. Jadi kalau mudahnya sih ini pakai ubah saja ke pecahan biasa. Nah, selanjutnya adalah pembagian persen dengan bilangan asli. Nah, 60% dibagi 4 sama halnya nak ketika saya membagikannya dengan bilangan cacah biasa. Jadi buka kurungnya, 60 pindahkan, tanda bagi pindahkan, 4 dipindahkan, tutup kurungnya dan persennya di luar. 60 dibagi 4 hasilnya adalah 15%.
Jadi tanda persennya ini tidak ikut dibagi ya, dia hanya mengekor di belakang. Paham ya? Oke, sangat mudah. Untuk contoh soal yang ada di sini, baik Bunda akan kasih contoh 0,5 dibagi dengan 2. 0,5 dibagi dengan 2. Nah, semuanya dijadikan pecahan biasa ya. Jadi 0,5 itu satu angka di belakang koma, berarti dia per 10. Untuk pembilangnya hilangkan tanda komanya, jadi 5 dibagi dengan 2. Oke. Nah, 5 per 10, tanda baginya diubah menjadi kali. 2-nya ini sama dengan 2 per 1 ketika ditukar menjadi 1/2. Jadi 5 kali 1 5 per 10 kali 2 20. Ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi dengan 5. Jadi 1 ini 20 bagi 5 4 ya. Oke, jadi 1/4. Oke. 40% dibagi 10. Nah, ingat persennya jangan ikut dibagi, tinggal buka kurung. 40 dibagi 10, di luarnya adalah persen. 40 dibagi 10 sama dengan 4%. Oke, sudah ya, paham? Nah, kita lanjutkan materinya, pembagian desimal dengan desimal. Nah, cara yang pertama adalah menjadikannya pecahan biasa. 1,5, ingat satu angka di belakang koma, menjadi per 10. Nah, kemudian untuk pembilangnya hilangkan tanda komanya, jadi dibaca 15. Jadi 15 per 10. Tanda bagi pindahkan 0,2, satu angka di belakang koma penyebut 10. Untuk pembilangnya hilangkan tanda koma, jadi ini dibaca dengan 2, jadi 2 per 10. Sudah paham sampai di sini? Pindahkan 15 per 10, tanda bagi ubah jadi kali, ini dibalik menjadi 10 per 2. Nah, bisa dicoret? Oke, bisa. 10 bisa dibagi 10, 10 dibagi 10 1 ya. Jadi semuanya di sini adalah 1. 15 dikali 1 sama dengan 15, 1 kali 2 sama dengan 2. Bisa disederhanakan menjadi pecahan desimal 7,5. Bagi susun makin dapat 7,5. Oke, dengan cara pembagian bersusun pendek, perhatikanlah 1,5 dibagi 0,2. Ini sama-sama satu desimal semua. Karena sama-sama satu desimal, maka kedua bilangan kita kalikan 10. Apa maksudnya satu desimal, nak? Satu angka di belakang koma. Jadi semuanya dikali 10. 1,5 dikali 10, hilangkan komanya jadi 15. Dibagi dengan 0,2 dikali 10, hasilnya adalah 2. Jadi 15 dibagi 2, kalau bagi cara bersusun 7,5. Sampai di sini paham? Oke, paham ya. Ini adalah pecahan desimal yang banyak-banyak. Nah, perhatikan 14,25 dibagi 12,5. Yang ini dua angka di belakang koma atau disebut dengan dua desimal. Yang ini satu angka di belakang koma atau disebut dengan satu desimal. Nah, kan berbeda. Jadi mengalihkan bilangannya, ambil yang paling banyak desimalnya. Nah, yang paling banyak desimalnya adalah 2. Jadi 2 angka di belakang koma, jadi dikali 100 supaya menjadi bilangan cacah. Ini juga harus juga dikali 100. Jadi tidak boleh ini dikali 10, ini dikali 100 ya, tidak boleh. Karena hanya mau menghilangkan tanda koma. Tapi keduanya harus dikali 100. 14,25 dikali dengan 100 adalah, hilang komanya ya, 1425. Kemudian 12,5 dikali dengan 100 itu sama dengan 1250. Kan kalau dikali 10 hilang komanya. Terus masih ada lagi 0 tadi, kan 10. Tapi kalau dikali 100 tambahkan nolnya, hilangkan komanya, jadi 1250. Dibagilah bersusun anak soleh-soleha. Nah, ini cara membagi susunnya. Bunda harap kalian paham ya. Seperti itulah pembagian bersusun bilangan desimal.
Nah, itulah tadi materi kita hari ini anak soleh-soleha. Semoga semuanya paham. Untuk tugasnya silahkan cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.